Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 7 Januari 2022 merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, Yerusalem. Alleluia, 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 alleluia. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 5, ayat 12 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Sembuhkanlah badanmu juga jiwamu. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu,
kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga jika ada anggota yang sakit parah tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan? Ada berbagai macam cara. Pindah rumah sakit, pergi ke dukun, pergi mencari pengobatan alternatif, atau berbagai macam cara agar yang sakit sembuh. Dengan kata lain, orang melakukan pengobatan dengan cara-cara yang logis, masuk akal, hingga yang tidak masuk di nalar bisa dilakukan. Bacaan Injil hari ini menyajikan kisah tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Pada masa itu, sakit kusta tidak ada obatnya. Penyakit kusta dipandang sebagai hukuman atau kutukan dari Allah terhadap dosa-dosa tertentu. Maka sakit kusta tidak hanya dipandang secara fisik tetapi juga teologis. Menurut hukum Taurat, penderita kusta tidak boleh mendekat ke kota. Ia harus tinggal terpisah di luar kota dan tidak boleh tampil di muka umum tanpa berseru, "Najis! Najis!" untuk memberitahu orang di sekitarnya bahwa ia sakit kusta. Begitu menderitanya orang yang sakit kusta, bukan hanya sakit fisik tetapi juga rohani. Pada ayat 12 dikatakan, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang itu menyadari kelemahannya. Ia tidak ingin diasingkan dari komunitas atau masyarakatnya. Ia adalah bagian masyarakat dan menginginkan dirinya diterima sebagai bagian dari itu. Dan ia tahu bahwa penyakitnya tidak ada obatnya, tetapi ia ingin sembuh, bahkan tahir, pulih, bersih kulitnya. Ia meyakini bahwa hanya Yesus yang akan mampu membuatnya tahir. Ia ingin pulih kembali. Itulah alasan baginya untuk nekat bertemu dan meminta tolong pada Yesus. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus tergerak oleh iman orang itu yang percaya bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Yesus tahu pandangan orang Yahudi bahwa menjamah orang sakit kusta dipandang haram, tetapi ia melakukannya. Ia tidak takut najis, baik secara hukum Taurat maupun secara fisik, sebab ia memang tak mungkin menjadi najis. Yesus menyembuhkan orang tersebut karena belas kasih, bukan karena ingin popularitas. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, Yesus dapat mentahirkan orang itu dengan sepatah kata atau bahkan hanya dengan kehendaknya, tetapi ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu untuk menunjukkan bahwa ia tidak berada di bawah hukum Taurat dan bahwa bagi ia yang kudus tidak ada yang tidak kudus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia tidak menyembuhkan sebagai pelayan Tuhan, namun sebagai Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan menjamah. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus. Peristiwa penyembuhan orang sakit kusta tidak hanya mau menunjukkan penyembuhan dan pemulihan secara fisik, melainkan penyembuhan kusta pada jiwa, yaitu dosa. Itulah sebabnya seperti dikatakan oleh Injil Markus bab 10 ayat 45, Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah
telah menyelamatkan orang yang menderita penyakit kusta, penyakit yang tak tersembuhkan. Dan setelah orang kusta itu tahir, tersiarlah kabar tentang Yesus dan datanglah banyak orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarnya dan untuk disembuhkan dari penyakit. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama-tama Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Belajar pada orang kusta, menyadari ketidakmampuan kita, kelemahan kita di hadapan Allah dan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Kemudian, belajar pada Yesus kita menjadi peduli pada orang lain yang menderita. Mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang lemah, menderita adalah wujud sikap hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengulurkan tangan dan menjamah orang berdosa, bukan menghindari, menghakimi, atau mengucilkan bahkan menyingkirkannya. Yesus mengajarkan pada kita untuk bersyukur, mensyukuri, pergi dan menunjukkan dan mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas kesembuhannya. Kesembuhan kita karena perjumpaan kita dengan Yesus hendaknya mendorong kita mewartakan kasih Allah kepada semua orang agar orang lain merasakan sukacita kita dan mendorong mereka untuk datang kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami menjadi seperti orang yang sakit kusta itu, tanpa kesombongan dan dengan kerendahan hati meletakkan seluruh hidup kami hanya dalam rangkulan tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, seringkali kami dikuasai oleh kusta-kusta. Tidak peduli akibat dosa, hidup terikat hawa nafsu duniawi, tidak percaya ada surga dan neraka, tidak takut akan Tuhan dan terlalu mengutamakan egoisme pribadi. Semoga karena kasih-Mu kami semakin dekat dengan-Mu, berpegang hanya pada-Mu dan menyatukan hidup kami dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.